Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyatil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin wakhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala ni'amillahi dhalim. Wabil khusus Ketua dari Takmir Yayasan Asrul Mustaqim dan seluruh jajarannya yang dihormati, serta hadirin para bapak, para pencinta ilmu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian lanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambahkan keimanan ketakwaan kepadanya serta bisa mendatangkan manfaat barokah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah bagi Allah, dalam kitab Minhajul Abidin karangan daripada Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali disebutkan, qala Ibrahim bin Adham rahimahullah. Syekh Ibrahim bin Adham ini merupakan tokoh sufi. Beliau ini termasuk anak raja, kalau sekarang karena pejabat lah ya. Tapi beliau meninggalkan semua kesenangan dunianya, meninggalkan jabatannya untuk kemudian takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat bertahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, sahibtu aktsar rijalillahi ta'ala fi jabail banana. Beliau pernah berteman dengan mayoritas para waliullah Subhanahu wa taala di Jabal Lebanon. Jabal Lebanon di Lebanon di Syam. Faqalu yusunani. Kemudian para rijalullah tersebut, para waliullah tersebut berwasiat kepada beliau, "Idza raja'ta ila abna'i dunya fa'idhu bi arba'i khisalin kullahu." Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, kata para wali tersebut, kalau jenengan nanti sudah pulang ke rumah, sampaikan kepada abna'i dunya, anak-anak dunia, maksudnya ya manusia yang hidup dunia, sampaikan kepada mereka fa'idhum bi arba'i khisalin, 4 hal. Kullahu, katakan kepada mereka, pertama, ini juga sekaligus menjadi nasihat untuk kita semua agar kita semangat ibadah dan juga mempunyai kualitas ketakwaan, keimanan seperti beliau-beliau para auliya billah.
yukthirul akla la yajid ladzatal ibadati. Pesan pertama. Ini pesannya singkat tapi padat. Man yukthirul akla, orang yang banyak makan. Ini bagian kita semua ini. Apalagi habis kerja makan. Orang yang banyak makan maka dia tidak akan menemukan ladzatal ibadah, indahnya atau manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah kenyang terus, kata orang Jerman Timur, awai loro, sulit untuk ibadah, apalagi merasakan manisnya ibadah. Sehingga bawaannya malas kalau keseringan kenyang. Buktinya kalau pas bulan puasa, dengan buka puasa langsung pakai nasi, apalagi sampai habis 1 porsi 2 porsi. Biasanya untuk tarawih malas ya. Bisa-bisa nggak tarawih kalau sudah kenyang. Jadi kenyang ini bisa menjadi penghalang untuk kita beribadah, bisa menjadi penghalang untuk kita merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau pengen kita menikmati ibadah, jangan sering-sering kenyang. Kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, miftahud dunya asy-syiba', kuncinya dunia adalah kenyang. Wa miftahul akhirati al-ju', kuncinya akhirat lapar. Kalau saya lapar, insyaallah ibadahnya tambah semangat. Betul kira-kira. Sampai kalau udah kenyang mau hadir majlis sholawat nariyah susah lagi. Mikir berapa kali sudah. Para ulama-ulama dahulu itu betul-betul menjaga dari kenyang ini, seperti halnya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, "Nasyabitu mundu sitti asyara sanatan." Saya itu tidak pernah merasakan kenyang selama 16 tahun. Kalau kita belum tahu. Beliau Imam Syafi'i 16 tahun tidak pernah merasakan kenyang. Artinya kalau beliau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita sebelum habis gitu, bukan sebelum kenyang, mungkin Imam Syafi'i itu sebelum kenyang beliau sudah berhenti. Apa alasan beliau? Li'anna syib'ah yusqilul badan. Karena kenyang itu pasti akan memberatkan badan. Jadi berat badan, otomatis berat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuksil qalbah, dan kenyang itu kata beliau bisa membuat hati keras. Hati keras ini ciri-cirinya juga malas ibadah. Malas ibadah. Jadi kalau ada subuh, as-salatu khairun minan naum, ini mau bangun ini mikir berapa kali. Apalagi sekarang musim dingin seperti sekarang. Dengar adzan bukan bangun malah tadi selimut biasanya. Ciri-ciri hati yang keras. Wa yuzilul fitnatan, dan kenyang itu bisa menghilangkan fitnah. Fitnah pakai tok gitu. Fitnah kalau pakai tok itu artinya kecerdasan. Orang kalau sudah sering kenyang, maka bisa mengurangi tingkat kecerdasan. Ini anak santri, anak-anak kita gitu. Kalau pulang pondok kok gemuk pulang Pak. Sampai dengan senang. Karena orang kalau sering kenyang itu tak mau cerdas lagi. Pelajaran itu susah untuk masuk. Justru kalau anak kita pulang pondok lulus berarti ini jarang kenyang, berarti cerdas anaknya insyaallah. Wa yajlibun naum, dan kenyang itu ya bisa membuat kita gampang tidur. Pengajian mulai dulu kenyang berarti
Wa yuqifu sahibahu an ibadati, dan kenyang itu bisa membuat orangnya malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenyang itu bisa menjadi penghalang kita untuk ibadah, untuk merasakan indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bisa terasa nikmat, ibadah itu bisa terasa manis, bisa dirasakan senang oleh kita. Seperti para masyayikh, para guru kita itu kalau ngajar bisa nggak terasa. Kemarin itu Kiai Syabdi Boyo, Kiai Anwar, beliau mengajar hataman kitab itu dari pagi jam 7 sampai zuhur, dengan adzan beliau kata udah zuhur. Jadi kayak nggak terasa beliau mengajar itu. Dengan adzan beliau kaget, kok udah zuhur. Padahal kalau santri yang udah berapa kali itu zikir pagi, beliau itu sudah merasakan lazzatul ibadah. Mudah-mudahan kita nanti bisa merasakan juga. Amin ya rabbal alamin. Yang penting itu kuncinya. Jangan sering-sering kenyang. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua dari para waliullah ini kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wa may yanam katsiran la yajid fi umrihi barakatan. Orang yang banyak tidur, la yajid fi umrihi barakatan, maka dia tidak akan menemukan keberkahan dalam umurnya. Itu juga harus kita atur, harus kita batasi, jangan sampai over. Orang kalau sudah banyak tidur, berarti hilang keberkahan dari hidupnya. Jangan harap hidupnya berkah kalau sudah banyak tidur. Tidur itu idealnya berapa jam? Berapa jam yang bagus? Hah? Kalau menurut kedokteran berapa? 8 katanya. Tapi kalau versi kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali, tidur itu jangan sampai lebih 8 jam, kata beliau. Karena dalam sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Iwa'lam an-nadir wa nahal arba'un wa isyuna sa'atan. Sehari semalam ada 24 jam. Fala yakun lahu kabilai wa nahal aksar min samani sa'at. Jangan sampai kata Imam Ghazali tidurmu itu lebih dari 8 jam. Karena kalau sudah lebih 8 jam berarti banyak menyia-nyiakan waktu. Fayakfika ini sudah masalah siti masalahkan. Kalau umpama kita oleh Allah dikasih umur 60 tahun, berarti untuk tidur itu sudah menghabiskan waktu 20 tahun, 8 jam per hari. 8 jam per hari. Kalau umur 80 berarti untuk tidur saja sudah menghabiskan waktu 20 tahun. Wa huwa sulus umrika. 20 tahun itu yang sepertiga umur. Orang yang banyak tidur jangan harap ada keberkahan dalam hidupnya. Termasuk juga untuk ibadah juga ya, sudah ada kesempatan mau tidur. Kalau tidur berarti menyia-nyiakan waktunya untuk ibadah. Waktunya sudah dihabiskan untuk tidur. Imam Abu Hanifah itu dikatakan beliau itu sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya selama 40 tahun. Jadi isya sama subuh nyambung, wudhunya satu. Berarti agak pada wudhu. Ya termasuk gak tidur juga beliau. Isya sama subuh. Berapa tahun? 40 tahun. Kita susah sekali. Termasuk juga
Al-Khalil Ibrahim bin Adham rahimahullah, ini la aqdu ala qiyamilain fasifni dawaan. Syekh Ibrahim, saya itu kok merasa malas sekali untuk qiyamul lail. Kemudian beliau menjawab, la taqsihi bin nahar. Kalau kamu kepengen dimudahkan untuk qiyamul lail, maka siang harinya jaga diri kamu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan maksiat, kata Syekh Ibrahim. Karena kalau kamu sudah maksiat, maka otomatis itu akan menghalangi kamu untuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu min aqdhamis syaraf. Orang itu kalau sudah dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail bangun malam, diisi dengan sholat dan lain sebagainya, itu merupakan kemuliaan yang paling agung. Wal ma'asi la yastahiqu dzalika syaraf. Sedangkan orang yang bermaksiat kepada Allah tidak mungkin diberikan kemuliaan tersebut. Kembali lagi nasihat tadi. Jadi kalau banyak tidur, maka tidak akan ada keberkahan dalam umurnya. Kemudian yang ketiga, wa man talaba ridha an-nasi, orang yang berharap ridha manusia, berharap penilaian manusia, fala yantazir ridha ar-rabbi, maka jangan berharap pula, jangan menunggu terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin ridhonya Allah, maka jangan berharap daripada penilaian manusia. Karena dua-duanya ini tidak mungkin bisa kumpul. Orang kalau sudah berharap penilaian manusia sulit, maka tidak mungkin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibadah itu niat pertama ya harus berharap ridho Allah. Kita sholat, kita puasa, kita majlis taklim, yang kita harapkan adalah ridho Allah, bukan penilaian manusia. Karena kalau manusia tidak beda, tapi yang cocok sama yang A, sama yang B belum tentu. Cocok sama yang B, sama C belum tentu. Betul kan? Sulit kalau kita itu berharap penilaian manusia. Makanya jangan sampai kita itu berharap sesuatu yang mustahil. Jangan berharap penilaian manusia. Cukup kita fokus dalam ibadah kita, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kan beraneka ragam. Makanya kalau umpama kita itu kayak pengajian, kemudian mau bikin seragam, itu biasanya nggak selesai ya. Ada yang pengen merah, ada yang pengen ini, ada yang pengen gitu, ada yang modelnya pengen ini, itu kan macam-macam. Itu kalau kita berhubungan dengan manusia, seleranya nggak sama. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan, kita itu la ta'budullah, kata beliau, la ta'budullah liyuqiyah bal liyarda. Kita itu kalau ibadah kepada Allah, apakah sholat, apakah puasa dan sebagainya, jangan sampai berharap agar kita mendapatkan pemberian Allah. Jangan dulu. Niat yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati, bal liyarda, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Fa'in radiya al-hasyakum bi'aqlihi, karena kalau Allah sudah ridho, maka pasti kamu itu akan dibuat bingung mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau sudah ridho, jangan minta apa ya pasti dikasih lah. Yang penting minyak di situ. Jangan berharap pemberiannya itu, jangan. Contoh ibadah surat Waqiah, kenapa kok bisa biar lancar? Gak apa-apa yang seperti itu. Cuma alangkah baiknya kalau kita beribadah untuk ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, pasti dikasih, pasti dikasih. Bahkan pemberian Allah akan melebihi daripada harapan kita. Kalau kita beribadah untuk itu, jadi itu saja yang kita dapat. Tidak akan mendapatkan fadl atau keutamaan yang lainnya. Ini yang harus kita belajar bersama-sama. Bagaimana agar setiap ibadah kita itu tujuannya untuk ridho Allah, bukan untuk penilaian
pas semangat kalau dipuji sama orang, bila sudah tidak ada yang puji, udah hilang biasanya. Tidak istiqomah biasanya. Orang kalau beribadah karena manusia. Tapi kalau orang itu ibadah karena Allah, insya Allah istiqomah. Apapun yang terjadi tetap istiqomah. Biarpun diomongin ini sama orang, diomongin itu, tetap dia istiqomah karena tujuannya adalah ridha Allah, bukan penilaian manusia. Dulu itu Nabi Luqman alaihissalam, beliau Nabi Luqman ini seorang nabi yang luar biasa, sekalipun beliau tidak termasuk nabi yang termasuk 25, tapi beliau termasuk nabi yang luar biasa yang namanya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ada surat namanya surat apa? Surat Luqman. Jadi kalau umpamanya dengan baru dengar sekarang ada Nabi Luqman, nggak apa-apa, nggak berdosa, karena beliau tidak termasuk nabi yang berjumlah 25 yang wajib kita ketahui. Jumlah nabi itu banyak sebenarnya. Ada 124.000. 124.000. Untungnya nggak harus hafal. Yang 25 aja kadang banyak keteteran. 124.000 termasuk Nabi Khidir, Nabi Syis, banyak nabi itu. Cuma yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi Luqman dulu pernah beliau itu mengajak putranya. Beliau mengatakan, wahai anakku, ayo kamu ikut Abah sekarang. Kemana Abah? Ayo dah, kamu ikut. Abah ingin mengajarkan kepadamu tentang keikhlasan, bahwa dalam hidup itu khususnya ibadah harus didasari untuk berharap kepada Allah, bukan untuk penilaian manusia. Saya ikut, dulu belum ada mobil, jadi beliau pada waktu itu mengendarai seekor hewan, adalah kuda. Ayo kamu yang naik nak, kata Luqman. Anaknya naik, beliau jalan kaki di samping anak. Jalan beliau dapat beberapa lama ketemu orang. Orang ini mengatakan, ini anakku nggak tahu sopan santunnya. Masa ayahnya disuruh jalan kaki, dia malah di atas kuda. Kata orang pertama ini. Nah, dia dengar. Nah, katanya kamu salah. Gimana Pak? Ya kamu dianggap nggak tahu sopan santun katanya, karena kamu di atas ada yang jalan kaki. Terus gimana Pak? Sekarang gantian. Kamu yang jalan kaki, Abah yang naik kudanya. Jadi beliau naik kuda, anaknya yang di bawah, jalan beliau dapat berapa meter ketemu orang lagi, orang kedua. Orang kedua yang mengatakan, oh, Bapak ini kok nggak tahu kasih sayang. Masa anaknya masih kecil sudah jalan kaki, dia malah enak-enakan di atas kuda. Salah lagi katanya. Nah, salah lagi ternyata. Gimana katanya Pak? Ya ini karena Abah di atas kuda dianggap nggak tahu kasih sayang. Kaki serang, kamu disuruh jalan kaki. Salah lagi berarti. Terus gimana Pak? Ganti lagi. Gimana Pak? Naik semua Pak. Abah yang naik, kamu juga naik. Jalan beberapa meter, ketemu orang lagi. Orang beberapa ini? Orang ketiga. Kata orang ketiga, ini bapak sama anak kok kebawatannya. Masa hewannya satu, yang naik 2 orang, kan kasihan itu. Salah terus seperti ini. Nabi Luqman dengar, salah lagi ternyata salah lagi. Gimana Pak? Ya ini karena kita menaiki satu hewan, kasihan katanya. Ginilah kalau kita berurusan dengan manusia, sampai kapanpun nggak bakalan ada benernya. Ini salah, itu salah. Pernah alami ada? Kadang kita kaya, ada aja yang salah. Miskin, ada juga yang salah. Kalau kaya dikira merah tuyul. Miskin, kok harus kerja. Pokoknya nggak pernah ada benernya. Itu kalau kita berurusan dengan manusia. Makanya jangan sampai kita itu berharap pujian manusia. Enggak bakalan cocok. Pasti ada yang enggak.
fokus konsentrasi untuk berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus habis itu kata Nabi Muhammad, ayo kita ganti informasi lagi. Kalau tadi kita naik semua, kita sekarang jalan kaki semua coba. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan putra beliau tentang kehidupan. Turunlah beliau dengan putranya jalan kaki. Jalan kudanya gimana Pak? Sudah biarin kudanya biar berjalan sendiri. Jalan beliau dapat berapa langkah, ketemu orang lagi. Orang berapa ini Pak? Orang keempat. Orang ini bilang, ini bapak sama anak kok sama-sama begonya ya. Punya kendaraan, punya hewan, kok malah jalan kaki dia. Dibilang bodoh beliau. Beliau kemudian mengatakan kepada putranya, beginilah nak kehidupan. Kalau kamu itu hidup untuk berharap penilaian manusia, sampai kapanpun kamu gak akan dapat. Makanya kamu fokus untuk berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pada jemaah Allah, pesan beliau kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wa may yusril kalam bil fuduli wal ghibati fala yakhruju min ad-dunya ala dinil Islam. Orang yang sering berbicara bil fudul ini dengan pembicaraan atau kata-kata yang tidak bermanfaat, wal ghibati omongannya hanya berisi ghibah, fala yakhruju min ad-dunya ala dinil Islam, maka jangan harap dia itu meninggal dunia dalam keadaan Islam. Artinya di nasihat keempat ini kita juga harus menjaga apa? Menjaga lisan kita, menjaga omongan sekiranya bermanfaat, maka dipersilakan berbicara. Tapi kalau sekiranya tidak bermanfaat, apalagi cuma isinya ghibah, menggunjing orang lain, maka sebaiknya jangan. Orang yang berharap akhir hidupnya husnul khotimah, akhir hidupnya iman dan Islam, maka harus menjaga omongan, harus menjaga ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena ada ungkapan, ada makalah yang mutul maru ala ma'asyari, seseorang itu akan meninggal sesuai kebiasaannya. Kalau dengan kebiasaannya zikir, maka insya Allah akhir hidupnya akan dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, dimudahkan lisannya untuk menuntut dengan kalimat syahadat, karena kebiasaan sudah zikir. Seseorang itu meninggal sesuai kebiasaan. Kemarin itu yang terbaru juga ada video sudah kakek-kakek lagi asyik-asyik nyanyi itu ada kemarin ini meninggal dunia. Alhamdulillah sesuai kesenangannya. Ya, kalau hobinya nyanyi, meninggalnya pas nyanyi kemarin. Baru di kemarin video itu banyak kan daripada luhur kita seperti almarhum al-Ghafurah Kiai Habib Bashir Baibangi. Mudah-mudahan berkah beliau meninggal dunia ketika selesai mengisi haul gurunya. Habis ceramah beliau kayaknya memang sudah beliau agak kurang enak badan. Habis tausiah meninggal dunia sesuai kebiasaannya. Ada juga kemarin seorang ibunya itu pas pimpin khutbah Quran beliau meninggal dunia. Ini kematian yang indah kalau seperti ini. Mudah-mudahan nanti Allah itu akan mengambil roh kita dalam keadaan yang terbaik ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah siap belum? Jadi bekalnya ini belum cukup. Makanya ada doa yang bagus dari ulama itu, doa agar nanti kematian kita itu kalau sudah amalnya banyak, kalau sudah umurnya panjang. Ya, kita akan buru-buru. Ada doanya, Allahumma rzuqna asyhadata ba'da tuli umri wa husni amali. Artinya Allah berikanlah kami mati syahid setelah panjang umur
setelah kami itu menjadi orang baik, setelah amal yang baik, ba'datul umri harus diamali. Jadi ucapanlah yang baik-baik. Kalau kebaikan nanti akhir hidupnya berakhir dengan kebaikan. Tapi kalau dia membiarkan lisannya berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang tidak bermanfaat dan berisi ghibah, maka jangan harap dia meninggalnya dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi ilmu yang manfaat barokah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, dan mari kita akhiri majelis kita dengan doa. Mudah-mudahan kita semua barokahnya majelis pagi ini senantiasa diberikan kesehatan walafiat, dibacakan umurnya fi taatillah wa taati rasulih, dikuatkan iman Islamnya, istiqomah ibadahnya. Mudah-mudahan juga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya oleh Allah, berkah sakinah wa rahmah, anak-anaknya salih salihah, dan mudah-mudahan akhir hidupnya husnul khatimah. Amin. Wa ala kulli niyatin shalihat wa ala niyatil qabul wa ala kulli sulul lil ma'mur bi haqqi sayyidina rasul habibina bil batul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'matan katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tablugh khazainullahi nura wa takunna lil mu'minin farajan wa faraj wa surura wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir ya Yaqin tawassalna ilaikal habib taqdi hajatina qarib. Jazakallahu sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la dayna illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la mubtalan illa 'afaita wa la shaqiyyan illa as'adta wa la dhallan illa hadaita wa la 'ailan illa aghnayta wa la musafiran illa salamta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha wa antaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.